Kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu, ketika aku duduk di bangku kelas 11. Dan ketika itu aku disibukkan dengan kegiatan OSIS di sekolahku, yang membuatku hampir setiap hari pulang malam karena kesibukan organisasi ini. Aku Dani, salah satu siswa di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah Bandung Selatan. Dalam waktu dekat, OSIS sekolahku akan mengadakan kegiatan LDKS untuk seluruh kelas 10, yang dimana mungkin kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya untuk menyambut siswa baru di setiap sekolah. Setiap tahunnya, sekolahku selalu mengadakan kegiatan LDKS ini di luar sekolah, alam terbuka. Setelah rapat dan sepakat kegiatan LDKS tahun ini rencananya dilaksanakan di salah satu gunung yang ada di daerah Bandung Selatan selama 2 hari 1 malam. Singkat cerita, hari itu kita berangkat dari sekolah sekitar jam 10 pagi. Sebenarnya tidak terlalu jauh jaraknya dari sekolah menuju tempat LDKS. Kurang lebih 1 jam, akhirnya kami pun sampai. Semua panitia termasuk aku sibuk mempersiapkan segalanya. Aku mendapat tugas sebagai seksi acara, di mana aku disibukkan untuk mempersiapkan setiap detail dari acara agar berjalan sesuai pada waktunya. Ketika sore tiba, di saat semuanya sedang melakukan games, aku masuk ke dalam tenda panitia untuk memikirkan dan menyusun acara untuk malam hari. Karena malam hari itu akan diadakan semacam jurit malam. Tenda panitia ini cukup besar, ukuran tenda peleton. Ada banyak barang milik beberapa panitia di sana, dan ada 1 set meja dan kursi yang lengkap dengan lampu yang cukup terang. Di samping tenda ada semacam sungai kecil yang lumayan deras airnya. Ketika aku masuk ke tenda, kulihat di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Aku pun duduk di kursi dan meja yang cukup terang itu dan mulai merancang alur kegiatan. Tadinya aku akan ditemani oleh Rani, temanku, yang juga seksi acara. Namun ketika itu entah ada di mana dia. Mungkin sedang ke toilet, pikirku. Keadaan di tenda itu cukup hening, sepi. Karena jaraknya cukup jauh dari tempat acara yang sedang berlangsung. Namun masih terdengar suara anak-anak yang tertawa-tawa dari kejauhan di lapangan utama. Ketika aku sedang fokus memikirkan teknis acara untuk nanti malam, tiba-tiba aku sempat teralihkan ketika aku mendengar suara langkah kaki di samping tenda ini. Mungkin itu temanku. Tapi ketika aku dengarkan saksama,
suara langkah kaki itu sedikit terburu-buru dan sepertinya bukan satu orang, tapi terdengar seperti segerombolan orang yang sedang berlari kecil menuju ke arah tendaku itu. Aku pun langsung beranjak untuk mengecek asal suara itu. Namun ketika suara itu hampir dekat menuju pintu tenda, tiba-tiba suara langkah kaki itu menghilang. Aku sedikit bingung karena ketika itu aku belum sempat melihat keluar tenda. Namun suaranya sudah hilang. Segera aku cek keluar tenda. Dan ketika aku buka tirai tenda itu, Loran bikin kaget aja. Terlihat Rani, temanku yang juga baru mau masuk ke dalam tenda, membuatku sedikit meloncat kaget ketika itu. Ketika itu wajah Rani terlihat agak sedikit berbeda. Dia agak pucat. Ran, lo sakit ya? Pucat banget muka lo. Hei, lo gak apa-apa kan, Ran? Rani pun menggelengkan kepalanya, tanda dia baik-baik saja, dan segera masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda aku sedikit berbincang dengan Rani untuk kegiatan jurit malam nanti. Awalnya sih biasa saja, namun lama-kelamaan muka Rani terlihat semakin tidak biasa. Mukanya semakin pucat. Aku pikir dia memang sakit karena kelelahan atau entahlah. Aku coba memastikannya. Ran, lo kayak lemes banget sih. Udah makan belum? Hei, kalau lo sakit, mending kita ke tenda P3K yuk. Lo istirahat di sana aja. Ran, hei. Namun dia hanya terdiam, seperti menahan rasa sakit di kepalanya. Ya sudahlah, mungkin dia sedang tidak enak badan, pikirku. Setiap tim dan panitia yang mempunyai tanggung jawab di beberapa seksi diberikan satu buah HT untuk berkomunikasi. Ketika itu, aku coba memanggil medis untuk ke tendaku ini memeriksa keadaan Rani. Halo, medis. Medis boleh ke tenda utama nggak nih? Ini Rani kayaknya sakit deh. Dia pucat banget soalnya. Medis. Halo, medis. Medis boleh kirim ke tenda utama nggak? Ini Rani sakit nih kayaknya. Soalnya pucat banget mukanya, takut pingsan. Ditunggu ya.
Meskipun tidak ada jawaban dari tim medis, aku coba saja untuk menyampaikan pesanku itu. Aku pun beranjak dari kursi menuju ke pintu depan dari tenda itu untuk melihat situasi. Belum jauh aku berjalan, HP yang aku pegang tiba-tiba saja berbunyi. Dan masuk Dan, ini Rani. Sorry gue gak bisa nyamperin lu ke tenda. Ini lagi sibuk di lapangan dulu. Nanti kalau udah beres gue langsung ke tenda ya. Ganti. Terdengar suara Rani dari HT-ku itu. Sontak aku pun kaget, karena jelas saja dari tadi aku sedang mengobrol bersama Rani di tenda. Refleks aku tengok ke belakang untuk memastikan kalau Rani mungkin hanya iseng padaku. Dan ketika aku tengok ke belakang, astaga, tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas sekali tadi Rani duduk di kursi itu denganku. Jadi yang tadi ngobrol denganku siapa? Melihat itu aku langsung bergegas berlari keluar dari tenda. Dan sedikit tidak percaya dengan apa yang kualami, aku lanjut ke lapangan utama tempat anak-anak sedang berkumpul. Dan sesampainya di sana, benar saja aku melihat Rani sedang mengobrol dengan panitia yang lain. Aku pun segera menghampirinya. Rani. Dan, sorry tadi nggak sempet nyamperin. Lagian di sini juga lagi sibuk banget. By the way, lo kenapa sih? Kok kayak yang cemas gitu? Tadi gini nih ceritanya. Aku pun menjawab pertanyaan Rani, menceritakan apa yang kualami tadi di tenda. Dan Rani berkata mungkin itu halusinasiku saja karena kecapean. Dia pun menyarankanku untuk istirahat saja di tenda medis. Entah memang benar apa yang dikatakan Rani, atau mungkin memang benar apa yang kulihat. Tapi yang jelas itu sangat nyata. Aku melihat Rani duduk, bahkan dia merespon apa yang kukatakan. Ya sudahlah, aku pun coba untuk menenangkan diriku dan beristirahat sejenak. Selesai berbincang dengan Rani, aku segera berjalan menuju tenda medis. Begitu sampai, ada beberapa panitia tim medis yang sedang berjaga. Ya, itu memang panitia, bukan halusinasiku lagi. Aku segera masuk dan meminta obat sakit kepala. Karena ketika itu entah kenapa aku merasa kepalaku sangat pusing dan badanku mulai agak sedikit demam. Setelah minum obat, aku pun berbaring di matras yang ada di sana. Kupejamkan mataku sebentar dan sedikit mengistirahatkan pikiranku. Ku dengar di dalam tenda tim medis memasang sebuah lagu. Ya, mungkin agar tidak sepi, pikirku. Entah lagu apa itu, namun benar-benar membuatku nyaman. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama ketika aku terbangun, kulihat di tenda medis ini sudah tidak ada siapa-siapa. Kosong. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 malam. Tiduran lama banget sih. Seingatku tadi aku
tertidur sekitar jam 7 malam. Sekarang sudah jam 10. Dan ketika itu memang waktunya para peserta tidur di tenda sesuai kelompoknya masing-masing. Aku pun beranjak bangun, mengumpulkan energiku sambil membuat teh hangat yang tersedia di tenda medis ini. Suasana malam itu benar-benar sepi dan sunyi. Sepertinya memang sudah pada tidur. Karena yang kudengar hanya ada suara hembusan angin malam, disusul suara burung-burung malam yang berterbangan. Setelah aku merasa siap, bergegas aku berjalan keluar tenda dan menuju lapang tempat panitia berkumpul. Aku berjalan sendirian. Udara malam itu kurasakan terasa dingin sekali. Kulihat lampu penerangan di sini sangatlah minim. Aku yang ketika itu tidak membawa senter, berjalan sambil diterangi flashlight dari handphoneku. Jalannya setapak di sana. Sampai ketika aku sudah jauh dari tenda medis itu, tak jauh dari kuku melihat ada seorang panitia. Aku coba mempercepat langkahku. Mungkin itu salah satu temanku juga. Oi! Tunggu, oi! Aku berjalan agak cepat. Ketika aku dekati, ternyata itu Rani. Lu Ran, kirain siapa? Bareng dong. Serem gua. Mana ditinggal lagi di tenda medis tadi. Yuk. Rani pun tersenyum padaku dan menanyakan kondisiku. Kami pun lanjut berjalan menuju lapangan utama. Aku mengikuti Rani dari belakang. Rani lagi-lagi tak banyak bicara ketika itu. Mungkin dia tidak mau berisik. Sampai ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja. Dan masuk Dan, ini Rani. Lo udah cukup kan istirahatnya? Kita tunggu di lapang ya. Acara jurit malamnya udah mau mulai nih, ganti. Lagi-lagi aku mendengar suara Rani dari HT-ku. Padahal kulihat Rani sedang berjalan di depanku. Dan, masuk Dan, masuk. Rani terus memanggil-manggilku dari HT. Mendengar itu aku pun sedikit terdiam. Jantungku mulai berdegup kencang saat itu. Aku masih melihat sosok yang menyerupai Rani itu. Dan langkahnya berhenti. Ku dengar dia agak sedikit tertawa. Perlahan, aku pun mencoba melarikan diri. Namun tiba-tiba, astaga, sosok yang menyerupai Rani itu membalikan badannya ke arahku. Dan ketika berbalik,
Kulihat di depanku itu bukan sosok Rani lagi, namun sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajahnya pucat. Matanya membelalak melotot ke arahku. Kantung matanya berwarna hitam dan kulitnya sangat kurus. Sosok itu menyeringai ke arahku dan tertawa sangat mengerikan. Aku hanya diam kaku menatap sosok itu. Sampai tiba-tiba saja sosok perempuan itu melayang di antara pepohonan yang tinggi di sekitarku. Dan suaranya pun terdengar menggaung mengelilingiku. Buru-buru aku lari secepat mungkin menuju ke lapangan utama. Tapi entah kenapa, sepertinya aku hanya berputar-putar saja di dalam hutan itu. Seharusnya jarak dari tenda medis ke lapangan utama tidak begitu jauh. Tapi kenapa aku tidak sampai-sampai? Suara sosok perempuan itu pun kini perlahan menghilang. Aku mencoba berdoa di dalam hati. Aku berjalan kembali menyusuri jalan setapak hutan itu, mencoba mencari jalan keluar. Sampai ketika aku sedang berjalan, aku merasa ada yang menyentuh kepala belakangku. Aku coba tidak menghiraukannya dan terus berjalan maju. Namun terasa kembali ada yang menyentuh kepala belakangku. Rasanya seperti kain. Ya, seperti kain. Dan aku coba tengok. Tepat di depanku kini ada sebuah kain putih yang kusam dan kotor. Kain itu seperti menggantung di atas. Dan ketika aku lihat ke atas, ya Tuhan, sosok perempuan itu melayang berdiri di atasku sambil melihatku dari atas sana. Dan dia pun tertawa memekakkan telingaku hingga aku pun tak sadarkan diri ketika itu. Ketika tersadar, aku sudah berada di dalam tenda dan kulihat cuaca sudah terang. Sekelilingku sudah ada teman-temanku dan beberapa orang asing. Mungkin sepertinya warga sekitar sana. Kulihat Rani juga ada di sebelahku. Rani bilang aku ditemukan pingsan di dalam hutan oleh salah satu warga yang ada di sana. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami semalam. Dan seorang warga berkata bahwa tempat kita melakukan LDKS ini memang cukup angker. Sudah banyak cerita tentang orang yang disasarkan ketika berjalan sendirian di dalam hutan itu.
beredar mitos kalau berada di lokasi itu jangan melamun dan jangan sendirian. Benar atau tidak mitos itu yang jelas, aku mengalaminya. Ketika itu aku sedang di tenda sendirian dan aku sedang berjalan sendirian. Apa mitos itu ternyata benar adanya? Entahlah, tapi aku mengalaminya.